Assalamualaikum, halo everyone. Di video aku kali ini, aku mau sharing ke teman-teman semua tentang kehidupan mahasiswa di Jogja. Berapa ya biaya yang dibutuhkan untuk tinggal di Jogja? Nah, jadi buat teman-teman yang bakalan jadi mahasiswa baru di Jogja, kalian harus nonton video aku sampai habis ya, karena aku bakalan ngasih tahu informasi-informasi penting yang teman-teman butuhkan pastinya. Jadi stay tune terus ya. Oke, jadi pertama-tama aku mau ngasih tahu dulu, aku di Jogja udah 3 tahun jadi mahasiswa. Aku sekarang semester 7 jurusan fisika di Universitas Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, kalau kita bahas tentang biaya kehidupan di Jogja, kalau menurutku di Jogja ini emang murah banget ya guys, karena dibandingkan dengan kota kelahiranku di Batam. Karena UMK di Jogja ini cuma 1,8 jutaan, kalau nggak salah ya 1,8 jutaan, dibandingkan dengan Batam itu UMK-nya 2 kali lipat lebih dari UMK di Jogja. Jadi udah jelas banget sih murah banget di Jogja gitu. Oke, yang pertama aku mau bahas tentang tempat tinggal atau kosan di Jogja. Aku selama 3 tahun tinggal di Jogja itu enggak ngekos, tapi aku tinggal di asrama Batam. Nah, aku mau cerita dikit tentang asrama Batam. Jadi pemerintahan kota Batam itu menyediakan tempat tinggal untuk mahasiswa Batam yang berkuliah di Jogja. Jadi bangunannya itu udah dari pemerintah disediakan. Tapi kalau untuk biaya operasionalnya itu dari kami yang tinggal di asrama, dan itu cuman 150.000, murah banget kan guys? Oh ya, barangkali dari teman-teman yang nonton video aku ini berasal dari Batam, terus teman-teman mau kuliah di Jogja dan tinggal di asrama, kalian bisa DM Instagram aku ya. Nah, di Jogja ini juga banyak banget komunitas-komunitas daerah lainnya. Jadi untuk teman-teman bisa cari tahu informasi mahasiswa yang tinggal di daerah kalian bisa bergabung juga sama komunitas-komunitas itu. Nah, sekarang aku mau bahas kosan di Jogja. Pasti teman-teman bakalan nanya, Kak, gimana sih cara mudah untuk cari kosan di Jogja? Soalnya aku belum tahu daerah kampus aku di mana, dan aku juga nggak tahu nih mau ngekos di mana Kak, gitu. Teman-teman nggak usah khawatir, karena teman-teman bisa menggunakan aplikasi Mamikos. Nah, jadi di aplikasi itu teman-teman bisa cari kosan yang teman-teman mau di dekat mana, di daerah mana, dan teman-teman cuman tinggal download aja aplikasinya di HP teman-teman semua. Oke, aku contohin ya. Jadi teman-teman download dulu aplikasinya. Ini aku udah ada aplikasi, jadi tinggal aku buka aja. Nah, itu teman-teman pilih yang cari kos di sini, paling atas, klik. Ini aku contohin yang di dekat daerah UGM ya. Nah, itu langsung keluar kos-kosan yang di dekat daerah UGM. Banyak banget kan? Terus teman-teman juga bisa pilih filter di pojok kanan. Nah, tipe kosnya di sini aku contohin dulu untuk yang putri. Terus jangka waktu untuk bayar kos itu bulanan. Dalam range harganya itu 700.000 aja aku buat dulu. Gitu. Teman-teman bisa juga pilih fasilitasnya. Aku pilih kamar mandi dalam, tempat tidur, internet, meja dan kursi, dan akses 24 jam. Itu aku contohin aja ya. Nah, ini banyak nih kosan yang di dekat daerah UGM itu, ada yang 625.000 per bulan, ada yang 700.000 per bulan, dan banyak lagi ke bawahnya. Ini aku contohin, aku buka yang kos Ita Ginting ini yang 700.000 per bulan. Nah, ini tuh gambaran kamarnya tuh ada ya, di paling atas itu gambarnya. Tuh kamarnya itu besarnya 3x3 meter. Ini kosannya tuh isian ya berarti. Nah, itu fasilitasnya tuh ada kamar mandi dalam, kloset duduk, kasur, wifi, dan lain-lain. Jadi teman-teman bisa langsung hubungi aja. Ada tanda chat di bawah itu, jadi teman-teman bisa hubungi langsung. Dan banyak juga itu pilihan-pilihannya.
kirim pesan ke iklan. Jadi aku contohin yang saya butuh cepat nih, bisa booking sekarang gitu kan. Ada banyak pilihan yang lainnya. Jadi teman-teman langsung bisa chat ke pemilik kosnya langsung gitu. Jadi kos-kosan di Jogja ini nggak semuanya masuk ke dalam aplikasi Mamikos. Masih banyak kos-kosan yang enggak terdaftar di Mamikos atau pemiliknya enggak masukin kosannya ke dalam aplikasi Mamikos. Jadi teman-teman bisa juga cari manual atau cari sendiri keliling-keliling Jogja, cari kosan yang lebih murah dibandingkan Mamikos. Jadi di Jogja itu ada juga harga kos-kosannya tergantung daerah. Contohnya aku tinggal di asrama Batam itu di daerah Seturan Baru. Nah jadi sekeliling asrama aku itu kebanyakan kos-kosan yang eksklusif. Terus kalau contohnya di dekat daerah Bantul itu kos-kosannya banyak yang harganya murah atau di bawah 500.000 per bulan. Nah kenapa aku bilang harga kos-kosannya itu tergantung daerah juga? Karena contohnya di Seturan Baru itu banyak kampus, ada ya KPN, ada Amikom, UII, ada UPN, dan ada Mercubuana. Jadi biasanya itu kalau kos-kosannya semakin dekat sama kampus itu harganya lebih mahal biasanya ya, tapi ada juga yang kos-kosan yang dekat kampus itu harganya lebih murah. Selain itu di Seturan juga banyak banget kafe-kafe yang strategis. Jadi itulah salah satu alasan mengapa harga kosan di Seturan itu mahal. Nah tadi kenapa aku bilang di Bantul itu murah? Di Bantul itu emang banyak kos-kosan dan banyak juga kampus-kampus yang ada di Bantul. Tapi kalau misalnya kafe itu tuh nggak terlalu banyak dan tempatnya juga nggak terlalu strategis ya menurut aku. Jadi makanya di sana itu kos-kosannya lebih murah karena di Bantul itu jauh dari kota Jogja dan Kabupaten Sleman. Kalau di Kabupaten Sleman itu masih bagus lah tempatnya, strategis gitu, banyak anak-anak mahasiswa. Nah aku udah ngasih tahu cara gimana cari kosan di Jogja biar lebih mudah lewat aplikasi yang tadi. Nah jadi sekarang aku mau bahas tentang transportasi yang ada di Jogja. Jadi di Jogja itu mayoritas orang punya kendaraan masing-masing, termasuk juga mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di Jogja. Karena di Jogja itu angkutan umumnya cuman ada Trans Jogja, nggak ada angkot atau yang lainnya. Dan di Jogja itu juga banyak banget ojek online yang bisa membantu teman-teman kalau misalnya teman-teman nggak punya kendaraan. Nah contohnya misalkan teman-teman kosnya di dekat kampus, terus teman-teman mau ke suatu tempat atau mau pergi belanja tapi nggak punya kendaraan, teman-teman bisa pakai ojek online di sana karena di sana itu banyak banget ojek online di dekat sekitaran jalan. Jadi mudah banget dapatnya ntar. Nah sekarang aku mau bahas tentang biaya makan di Jogja. Jadi menurut aku kalau untuk harga makanan di Jogja itu emang murah banget guys. Kenapa aku bilang kayak gitu? Contoh ya, teman-teman punya duit 25.000. Terus duit 25.000 ini udah cukup banget untuk makan seharian. Karena di Jogja itu harga ayam, nasi sama es teh itu cuman 7.000. Terus kalau misalnya teman-teman mau makan ayam seharian, berarti kan sehari makan 3 kali. Kalau makan ayam seharian, berarti teman-teman cuma ngabisin duit 21.000 dan masih ada kembaliannya. Bisa untuk jajan atau bisa untuk disimpan untuk makan besok. Jadi di Jogja itu karena masih banyak makanan yang murah-murah, teman-teman nggak perlu takut nih misalnya udah di akhir bulan, terus duit teman-teman menipis. Jangan khawatir karena masih banyak orang yang jual makanan itu murah. Bahkan masih ada yang jual nasi 3.000 itu udah kenyang sih menurut aku ya. Kalau untuk cowok mungkin ya porsinya masih sedikit kalau aku bilang 3.000 gitu. Bahkan ya guys di Jogja itu harga mie ayam, harga bakso itu tuh masih ada yang harganya 5.000 seporsi. Kalau menurut aku 5.000 seporsi ini sampai aku tuh mikir, tahu nggak sih gimana sih mas-mas yang jualan ini dapat untungnya saking murahnya gitu kan. Kalau dibandingkan di tempat lain atau contohnya dari tempatku di Batam, nggak ada tuh mie ayam sama bakso harganya 5.000, ya paling-paling 10.000 udah paling murah banget ya itu. Nah,
jadi misalnya teman-teman udah di akhir bulan, terus teman-teman banyak kepinginnya, banyak BM-nya gitu kan, masih banyak makanan-makanan yang murah gitu, jadi nggak perlu khawatir BM-nya nggak kepenuhi. Di Jogja ini juga banyak tempat-tempat tongkrongan, banyak mahasiswa yang ngerjain tugas atau rapat, kerja kelompok, dan lain-lainnya, kebanyakan di tempat tongkrong atau di kafe. Dan untuk harga-harga di kafenya juga terjangkau banget guys, nggak mahal-mahal banget lah, harganya standar untuk mahasiswa gitu. Oke, mungkin sekian dulu dari video aku kali ini yang membahas tentang kehidupan mahasiswa di Jogja, berapa biaya kosan, berapa biaya makan di Jogja, dan transportasi. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya lebih lanjut tentang Jogja gimana, bisa komen di bawah ya. Dan untuk teman-teman yang lagi mengikuti ujian tes perguruan tinggi di Jogja, aku doain semoga teman-teman lulus dan sesuai dengan harapan teman-teman semua. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah nonton video aku dari awal hingga akhir video ini. Dan jangan lupa subscribe channel aku, like, comment, and share ke teman-teman kalian biar aku makin semangat bikin video lainnya. Oke, terima kasih. Bye. Assalamualaikum.